Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini saya akan presentasi tentang karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatarifin, kelas 9B dari kelompok 19. Nama saya Muhammad Farif Fadal, asal Madura. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudang Alam, kelas 9A. Saya dari kelompok 19. Nabi Muhammad merupakan sosok pemimpin yang hingga hari ini diakui, dihormati, dan diikuti banyak manusia. Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Pandangan yang kokoh, pemikiran-pemikiran yang lurus, kecerdasan, kecermatan, dan pengetahuannya akan kemaslahatan umum merupakan bukti-bukti nyata kepandaiannya. Kebutahurufannya justru memberikan nilai positif yang sangat mengagumkan. Ia tidak pernah menukil pandangan orang lain, dan ia tidak pernah memperoleh setetes pun informasi dari selainnya. Allah lah yang telah mencurahkan pengetahuan dan hikmah kepada manusia agung ini. Sejak hari-hari pertamanya, ia sudah dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, terpercaya, dan jujur. Tak akan keluar dari muridnya suatu ucapan kecuali memberikan manfaat dan hikmah yang amat luas katanya. Meskipun selama 20 tahun penduduk Makkah memusuhi Nabi sedemikian kerasnya dan tak pernah berhenti mengganggu dan menyakiti beliau, namun pada saat Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, beliau menunjukkan puncak nilai kemanusiaan dan kepahlawanan dalam memperlakukan warga Makkah. Beliau hanya memerintahkan agar patung-patung di sekitar dalam Ka'bah dibersihkan. Hal yang patut kita perhatikan dalam kepribadian beliau ialah bahwa sebagaimana tidak pernah takut menghadapi kegagalan, ketika memperoleh kemenangan pun beliau tidak pernah menyombong dan tetap menunjukkan sikapnya yang lurus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri secara langsung memuji dan mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah pada diri Rasulullah teladan yang baik. Sosok beliau sebagai pengelola pemerintahan dan suatu negara hingga akhirnya beliau berhasil membangun bangunan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat Al-Ahzab ayat 21 membuat kita kembali teringat betapa keteladanan beliau meliputi semua aspek kehidupan. Semua tindak tanduk dan tutur kata beliau merupakan teladannya dan warisan yang amat berharga. Pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sebagian menjelaskan kepemimpinan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk berpikir atau bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif yang memberikan sumbang asih dalam pencapaian organisasi. Pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, menyuruh, membimbing, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien yang diridhoi oleh Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan sedikitnya mencakup 3 hal yang paling berhubungan, yaitu adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya pengikut, serta adanya situasi kelompok dan tempat pemimpin dan pengikut berinteraksi. Dalam organisasi, kepemimpinan terjadi melalui 2 bentuk, yaitu kepemimpinan formal leadership, dan kepemimpinan informal leadership. Kepemimpinan formal terjadi apabila di lingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam organisasi tersebut diisi oleh orang-orang yang ditunjuk atau dipilih melalui proses seleksi. Sedangkan kepemimpinan informal terjadi di mana kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi diisi oleh orang-orang yang muncul dan berpengaruh terhadap orang lain karena kecakapan khusus atau berbagai sumber yang dimilikinya, dirasakan mampu memecahkan persoalan organisasi serta memenuhi kebutuhan dari anggota organisasi yang bersangkutan. Saya akan melanjutkan
materi yang dibahas tadi. Baiklah, yang sekarang saya akan bahas adalah konsep kepemimpinan dalam Islam. Istilah kepemimpinan tidak bisa dilepas dari pemimpin. Dalam Islam, pemimpin disebut sebagai khalifah. Julukan ini disematkan kepada penerus Nabi Muhammad, terutama kepada empat orang ini, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baiklah, dalam Islam, dalam Al-Quran ada dua kata yang dipakai untuk menunjuk pemimpin, yaitu imam dan khalifah. Khalifah artinya pengganti, sedangkan imam artinya menumpuh, memimpin, dan meneladani. Baiklah, dakwah usaha Nabi Muhammad dalam berdakwah tidak secara langsung berhasil, namun secara bertahap-tahap, yaitu tahap pertama Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan di Mekah. Itu pun terjadi selama 13 tahun lamanya. Setelah itu Nabi Muhammad mendapat perintah berhijrah ke Madinah, dan di Madinah Nabi Muhammad disambut baik oleh penduduk sana. Nabi Muhammad pun menyatukan mereka dengan mempersaudarakan kaum muslim muhajirin dan kaum muslim ansor. Di sana mereka dipersatukan dengan suatu piagam yang bernama Piagam Madinah, dan Nabi Muhammad sendiri bertampil menjadi pemimpin negara di sana. Setelah sekian lamanya berdakwah di Madinah, Nabi Muhammad pun mempunyai kekuatan yang besar. Akhirnya Nabi Muhammad pun berangkat ke Mekah untuk melakukan suatu tindakan yang bernama Fatu Mekah, karena sebelumnya Nabi Muhammad telah melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy, namun kaum Quraisy mengkhianatinya. Pada peristiwa yang disebut Fatu Mekah ini, Nabi Muhammad memberi pengampunan kepada orang-orang Mekah, dan di mana patung-patung di setiap jalan akan menuju Ka'bah dihancurkan. Setelah menaklukkan kota Mekah, Nabi Muhammad tidak tinggal diam, namun terus melakukan pembebasan wilayah, hingga akhirnya seluruh kawasan Jazirah Arab takluk di bawah pangkuan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad meninggal pun perjuangan dakwah tidak tinggal diam, namun dilanjutkan oleh keempat sahabatnya yang menjadi Khulafaur Rasyidin, seperti membebaskan negeri Syam, Palestina, Mesir, dan Persia, dan kawasan-kawasan Bizantium. Bahkan hingga keempat Khulafaur Rasyidin itu meninggal, pembebasan tetap berlanjut, dan tentunya dakwah hingga keluar Eropa dan Afrika Utara sana. Gerakan yang dilakukan Nabi Muhammad dan para sahabatnya patut diteladani dan dicontoh. Nabi Muhammad pun juga harus patut dicontoh dalam pemimpin, karena Nabi Muhammad adalah sebaik-baik pemimpin dari semua pemimpin. Dan ingat, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang baik imannya, dan pemimpin pun juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah dalam kebijaksanaannya dalam memimpin, bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan juga dalam ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, dan ketertiban. Dan masih banyak lagi yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Baiklah, segitu dulu yang saya jelaskan tentang konsep pimpinan dalam Islam. Nabi Muhammad. Sekarang saya akan menjelaskan tentang karakter-karakter Nabi Muhammad dalam memimpin. Seorang pemimpin tentunya harus mempunyai karakter yang baik dalam memimpin. Dan dalam Islam, Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin sempurna, baik perbuatan maupun akhlaknya. Dan ini adalah sikap Nabi Muhammad dalam memimpin yang kita kenali setiap sehari-hari, yaitu 1. Siddiq, artinya jujur. Nabi Muhammad mempunyai banyak pengikut yang setia padanya karena disebabkan oleh sifat jujurnya. Karena itu betapa pentingnya seorang pemimpin mempunyai sikap jujur kepada rakyatnya. Baiklah, yang kedua, tabligh, menyampaikan. Seorang nabi tentu menyampaikan dakwahnya, apalagi rasul. Terutama Nabi Muhammad pun menyampaikan dakwahnya meski banyak tantangan berdatangan. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Nabi Muhammad juga mempunyai amanah, sikap yang dapat dipercaya orang lain dalam mengemban amanah. Nabi Muhammad pun juga sudah melakukan ini. Salah satu buktinya adalah Nabi Muhammad menyatukan suku-suku yang ingin mengangkat batu Hajar Aswad. Dan cara Nabi Muhammad memilihnya pun sangat bijaksana. Dan masih banyak lagi sikap Nabi Muhammad yang menunjukkan sikap amanah. Yang kedua, fatonah, cerdas. Seorang nabi tentu memiliki sifat cerdas. Nabi Muhammad meskipun tidak bisa menulis dan membaca, namun ini menjadi bukti jika Nabi Muhammad diajari langsung oleh Allah SWT. Nabi Muhammad sangat cerdas dalam ilmu perangan, melihat celah, dan masih banyak lagi tentang kecerdasan Nabi Muhammad dalam berbagai hal lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu yang keempat adalah nilai-nilai sifat utama Nabi Muhammad SAW sebagai karakter pemimpin. Islam harus dijadikan pedoman hidup bagi setiap manusia yang menginginkan kemuliaan, tidak sekedar di mata manusia tetapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, tidak dapat dihindari, pasti membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup. Mustahil ada manusia yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Untuk itu mereka membentuk sebuah kelompok sambil mengaktualisasikan diri untuk menemukan jati dirinya. Setiap orang sebagai individual memerlukan bantuan orang lain. Setiap orang akan terlihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap orang mempunyai keinginan, kehendak, pikiran, kebutuhan, sifat, tingkah laku, dan lain-lain yang berbeda. Namun, di antara yang berbeda itu terdapat juga yang sama atau memiliki kesamaan, sehingga menjadi motivasi untuk mewujudkan kelompok atau organisasi yang bukan untuk orang tergantung di dalamnya. Meningkatkan efektivitas memanfaatkan kesamaan itu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti itu, perbedaan di antara
sekelompok orang yang memiliki kesamaan akan memunculkan orang-orang yang menjadi pemimpin atau manajer. Pemimpin di antara sejumlah orang yang lebih banyak sebagai pihak yang memerlukan pemimpin. Misalnya kesamaan agama, ideologi, pekerjaan, suku, hobi, profesi, dan lain-lain. Memberikan motivasi sejumlah orang untuk membentuk kelompok atau organisasi. Di antara orang-orang itu terdapat seorang atau beberapa orang yang tampil menjadi pemimpin atau leadership, yang tampil sebagai manajer karena memiliki kelebihan-kelebihan utama berupa kemampuan mewujudkan kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai pengaruh antara pribadi yang dilaksanakan dalam satu situasi dan diarahkan melalui komunikasi, menunjukkan pencapaian tujuan atau tujuan tertentu. Jadi dalam hal ini nampak bahwa adanya hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, karena dalam komunikasi pasti melibatkan dua unsur. Dalam hal ini, pemimpin dan yang dipimpin keduanya saling menunjang dan bergantung, yang terkait atau yang mengikat diri dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Tanpa adanya komando yang didasarkan atas waktu, perencanaan, dan kebijaksanaan yang jelas, maka jangan diharapkan tujuan akan dapat dicapai dengan baik, bahkan bisa terjadi kesemarautan dan anarkis dalam pekerjaan yang membuat arah tindakan menjauh tujuan. Pada titik inilah kewajiban untuk menaati kebijakan pemimpin dalam peraturan yang telah ditetapkan tidak dapat atau tidak bisa ditawar-tawar dan menjadi sebuah kewajiban bawahan untuk menaati peraturan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pada tentang sesuatu, maka kembalikanlah itu kepada ahlinya, kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Inilah yang jarang kita dapatkan pada pemimpin kita pada saat ini. Seorang manajer tidak lagi berpegang pada kejujuran, yang lebih memilih berbohong asalkan mendapatkan uang jabatan. Semua cara dihalalkan, prinsip keadilan diabaikan. Akibatnya timbullah keraguan akan bawahan terhadap atasan. Maka terjadilah kekacauan dan kerusuhan yang diakibatkan oleh jauhnya dari sifat kejujuran dan kebenaran. Jadi saran saya adalah harus ada keseimbangan dan kesetaraan antara pemimpin dan rakyat. Rakyat memiliki tanggung jawab dan pemimpin memiliki hak. Harus ada keseimbangan di antara kedua, tidak boleh ada yang lebih mendominasi di antaranya. Sekian dari kelompok kami, mohon diambil manfaatnya saja. Kesalahan mutlak milik kami, kebenaran mutlak milik Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.